Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Di sini kita akan latihan soal tentang masa reproduksi ya, teman-teman. Yuk, cus mulai belajar. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya di bulan ini barokah, lancar. Amin. Oke, langsung ke soal pertama. Nyonya R merupakan seorang ibu rumah tangga datang ke puskesmas. Ibu mengeluhkan ada bengkak di area kemaluan bagian bawah. Selain itu, ada leukore dan merasakan panas dan nyeri ketika buang air kecil. Hasil anamnesa diketahui suami bekerja di luar kota dan pulang 1 minggu sekali. Nyonya R didiagnosa mengalami A. Vaginitis, B. vulvitis, C. endometriosis, D. cervicitis, atau E. Bartholinitis. Nyonya R didiagnosa mengalami yaitu B. vulvitis, peradangan pada vulva. Dan untuk jawaban lain, vaginitis merupakan peradangan pada vagina yang ditandai dengan rasa gatal di vagina, kemudian sampai bau tidak sedap. Endometriosis merupakan kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim tumbuh di luar rahim. Harus dibedakan dengan endometritis. Endometritis merupakan radang selaput lendir rahim atau radang pada endometrium, yaitu lapisan dalam pada dinding rahim. Sedangkan cervicitis merupakan radang pada serviks atau leher rahim, dan Bartholinitis merupakan infeksi pada kelenjar Bartholin. Oke, lanjut ke soal kedua. Penyebab penyakit pada kasus Nyonya R pada soal pertama adalah A. Candidiasis, B. Trichomoniasis, C. Sifilis, D. gonorea, atau E. papiloma. Penyebab penyakit pada kasus Nyonya R adalah yaitu karena trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan penyakit menular seksual oleh sebab parasit Trichomonas vaginalis. Dan untuk pilihan jawaban candidiasis merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Biasanya terjadi di kulit, mulut, ataupun organ intim. Sifilis merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Spiroset Treponema pallidum. Gonorea atau kencing nanah merupakan penyakit menular seksual oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Dan papiloma atau human papillomavirus menyebabkan kutil kelamin dan kanker serviks. Lanjut untuk soal ketiga, merupakan kelanjutan dari soal pertama dan kedua. Asuhan kebidanan yang harus diberikan bidan pada kasus Nyonya R pada nomor 1 yaitu A. Memberikan paracetamol, B. Menganjurkan cuci vagina, C. Kompres air hangat, D. Memberikan obat anti nyeri, atau E. Memberikan antibiotik. Jadi, asuhan kebidanan yang harus diberikan bidan pada kasus Nyonya R yaitu memberikan antibiotik. Antibiotik merupakan jenis obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, teman-teman. Cara kerjanya antibiotik di sini yaitu membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, beberapa jenis antibiotik efektif terhadap jamur, protozoa, dan beberapa racun. Oke, lanjut ke soal keempat. Nyonya A berusia 20 tahun datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan lemah, pucat, dan perut tampak membesar. Pemeriksaan fisik TFU 3 jari di bawah pusat serta teraba lunak dengan balotemen negatif. Dari anamnesa didapatkan bahwa Nyonya A belum pernah menstruasi. Setiap bulan merasakan nyeri siklik kurang lebih 5 hari. Nyonya A didiagnosa mengalami A. Kanker serviks, B. Desminor, C. Cryptomenor, D. Aminor, E. Oligominor. Oke, dan diagnosa di sini Nyonya A mengalami cryptomenor karena belum pernah mens sama sekali. Pengertian dari cryptomenor adalah darah mens tidak keluar yang bisa disebabkan karena tertutupnya serviks, himen atau vagina dan diatasi dengan insisi himen. Sedangkan untuk jawaban A, kanker serviks merupakan kanker leher rahim, B. desminor merupakan nyeri haid, D. jawaban amenore merupakan kondisi tidak datang haid atau gangguan terhadap periode siklus mens, bisa primer dan sekunder. Primer yang sejak awal tidak mens ataupun sekunder yang sejak awal sudah mens, dan amenore.
Yang jawaban E, oligomenor merupakan siklus haid yang memanjang, yaitu lebih dari 35 hari. Yuk lanjut ke soal kelima. Nyonya H berusia 23 tahun datang ke PMB dengan keluhan pada payudara sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan dan tidak berubah-ubah serta tidak nyeri. Berdasarkan keluhan pada Nyonya H, didiagnosa apa? A. Mastitis, B. CA mammae, C. mastalgia, D. enlargement, atau E. fibroadenoma. Berdasarkan keluhan pada Nyonya H, didiagnosa dengan fibroadenoma. Yang jawaban A, mastitis merupakan peradangan pada jaringan payudara dan terjadi seringnya pada ibu menyusui. Jawaban C, mastalgia merupakan nyeri yang muncul di payudara. Dan untuk jawaban D, yang enlargement merupakan pembengkakan payudara yang disebabkan oleh meregangnya pembuluh darah. Oke, dan kita lanjut ke soal yang keenam. Nyonya Y berusia 40 tahun, P6A1 datang ke praktek mandiri bidan. Ibu mengeluhkan perdarahan, wajahnya terlihat pucat. Hasil anamnesa mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun. Akhir-akhir ini mengalami perdarahan apabila melakukan hubungan. Hasil pemeriksaan normal, keadaan umum baik. Diagnosa yang mungkin pada Nyonya Y adalah A. kanker serviks, B. mioma, C. polip serviks, D. miometritis, atau E. kista ovarium. Diagnosa yang mungkin pada Nyonya Y yaitu kanker serviks, ditandai dengan nyeri pada saat berhubungan dan keluar darah. Yang jawaban B, mioma, merupakan pertumbuhan sel yang bersifat jinak dari otot dinding rahim. Jawaban C, polip serviks merupakan tumor yang berkembang di dalam leher rahim. Polip berwarna kemerahan, keabu-abuan, ataupun keunguan, terjadi karena kadar estrogen yang tinggi. Jawaban D, miometritis atau metritis merupakan radang miometrium. Dan jawaban E, kista ovarium merupakan kantung berisi cairan yang berkembang di ovarium atau indung telur. Oke teman-teman, sekian belajar bareng kita kali ini ya. Semoga latihan soal ini bermanfaat untuk kedepannya dan semoga urusan kita selalu dilancarkan. Oke, apabila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, monggo dipersilahkan. Dan jangan lupa ya, jika suka dengan video ini, like serta subscribe. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.